Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliana dengan NPM 101205722. Saya dari kelas G1 Manajemen dengan nomor absen dalam konsentrasi manajemen SDM ini adalah 12. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem manajemen kinerja. Isi yang dibahas dalam PPT kali ini mengenai yang pertama ada pengertian manajemen, lalu pengertian kinerja, dan yang terakhir adalah konsep sistem manajemen kinerja. Yang pertama kita masuk ke manajemen. Manajemen di sini secara umum merupakan proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Hal ini untuk mempermudah kegiatan yang sudah terencana. Terutama bagi sebuah perusahaan, ini sangat memerlukan sekali manajemen untuk menyesuaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi, agar terlaksana dengan baik. Nah, lalu kita masuk ke kinerja. Kinerja atau performance didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Jadi, kinerja di sini berhubungan dengan seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Jadi, seorang karyawan tersebut harus memiliki kinerja yang baik untuk mencapai target atau harapan dari sebuah perusahaan. Itu. Kita masuk ke yang ketiga mengenai konsep sistem manajemen kinerja. Dalam konsep sistem manajemen kinerja ini menjelaskan tentang pemahaman mengenai dasar dan tahap rancangan sistem manajemen kinerja. Di sini ada dasar perancangan sistem manajemen kinerja. Nah, dasar perancangannya meliputi 7 kriteria Maskell pada tahun 1981, lalu 7 kriteria Globerson pada tahun 1996, dan dasar perancangannya harus dapat mengkomodasikan sistem operasi dari sebuah perusahaan. Nah, kita masuk ke tahap perancangan sistem manajemen kinerja. Dalam tahap ini terdiri dari beberapa bagian, ada fondasi, informasi dasar, perancangan, penerapan, dan yang terakhir adalah penyegaran. Kita masuk ke tahap awal, ada fondasi. Dalam fondasi ini, untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja, fondasi ini memiliki 4 fondasi. Yang pertama ada kemitraan, pemberdayaan, perbaikan kinerja yang terintegrasi, dan tim yang mandiri. Lalu dalam fondasi ini memiliki 5 kaidah perancangan sistem manajemen kinerja. Lalu kita masuk ke tahap yang pertama setelah fondasi, mengenai informasi dasar. Nah, ada sebagai masukan dalam perancangan, lalu mencakup informasi tentang industri, pemerintah, dan masyarakat, pasar, dan pesaing, serta produk dan jasa. Lalu tahap yang kedua adalah perancangan. Dalam perancangan ini yaitu menentukan visi misi, strategi, dan kerangka kerja. Nah, visi misi seperti yang kita ketahui bahwa visi misi merupakan pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu strategi. Strategi di sini merupakan pendekatan secara keseluruhan dengan yang berkaitan dengan pelaksanaan seperti gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam sebuah perusahaan atau organisasi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Lalu kerangka kerja. Kerangka kerja adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi mengenai penjelasan mengenai apa, siapa, kapan, dan bagaimana, lalu berapa biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga mengenai penerapan. Penerapan di sini menerapkan rancangan yang mencakup display, laporan, sosialisasi, analisis manfaat dan biaya, modifikasi proses, pelatihan, dan sumber daya. Hal ini berada di konsep sistem manajemen kinerja yang ada di perusahaan maupun individu. Lalu tahap yang keempat merupakan penyegaran. Penyegaran di sini merupakan langkah evaluasi terhadap sistem kerja yang dirancang.
Jadi setelah terlaksananya suatu kegiatan, diadakannya kembali sebuah evaluasi. Jadi apa yang harus dibenahi, apa yang kurang, dan apa yang harus dibenarkan. Di sini ada elemen struktur industri. Ada pemain baru, pemasok, pembeli, produk pengganti dalam sebuah pesaing industri. Nah, ada hambatan untuk masuk, kadang, lalu tindakan pemerintah, lalu ada persaingan antar kompetitor, ada hambatan untuk keluar. Nah, dari pesaing industri ke pembeli ini ada daya tawar pembeli, lalu dari pemasok ada daya tawar pemasok, lalu ke produk pengganti ada ancaman produk pengganti, seperti itu. Lalu ada kekuatan pemasok, ketersediaan pengganti, kekuatan pembeli. Jadi ini adalah elemen struktur industri itu seperti ini. Lalu di sini ada bagan sistem analisis persaingan. Seperti strategi saat ini, bagaimana bisnis pesaing saat ini, itu adalah sesuatu yang mungkin banyak dipertanyakan. Lalu kekuatan dan kelemahan perusahaan, cara pandang terhadap diri sendiri dan industri, lalu pada setiap level manajemen dan multimediasi. Profil respon pesaingnya seperti apakah pesaing puas dengan posisinya saat ini, lalu apa langkah dan strategi yang akan diambil oleh pesaing, di manakah kelemahan pesaing, hal apa yang akan memprovokasi tindakan balasan pesaing. Nah, mungkin materi mengenai konsep sistem manajemen kinerja dari saya cukup sekian. Semoga yang melihat dan memperhatikan tidak puas, agar saya bisa menggali lebih dalam lagi mengenai materi ini. Sekian dari saya, Lia Yuliana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.